Makan batagor di puncak Bogor. Cakep, Selfie sebentar di Tugu Kujang. cakep, Sejarah bisnis makin gacor. cakep. Bareng gua, si Imut Ujang. Bro, lo masih inget gak sama Cut Nyak Dien? Ibu-ibu paling berani di Aceh yang lawannya bukan cuma tentara Belanda, tapi juga tetangga yang suka ngasih kabar gosip. Nah, hari ini kita geser sedikit. Dari medan perang ke medan rapat. Dari suara dentuman senjata ke suara pena dan strategi ekonomi. Namanya Muhammad Hatta. Si jenius ekonomi, negosiator kelas dunia, dan co-founder Republik Indonesia yang kalau dia nggak ada, kemerdekaan bisa-bisa cuma jadi poster. Gue Ujang, dan gue baru nyadar kalau Bu Hatta itu mirip banget sama Gojek, bro. Bung Hatta itu bangun negara dari nol, Gojek juga bangun bisnis dari nol. Bedanya, Bung Hatta dealnya sama Belanda, Gojek dealnya sama investor dan driver yang minta saldo GoPay cepet cair. Jadi bro, di video kali ini kita bakal bahas 3 pelajaran bisnis ala Bung Hatta yang kalau lo pikir-pikir mirip banget sama strategi Gojek dari awal berdiri sampai jadi raksasa teknologi. Kalau Bung Hatta hidup sekarang, mungkin beliau udah diamond di GoFood. Oke, gas! Bro, lu masih ingat gak Soekarno yang ngasih pidato sampai bikin satu bangsa merdeka? Orator kelas dunia, bawa massa, bawa energi. Tapi, gua kasih lo teka-teki. Siapa partner in crime-nya Bung Karno yang gak banyak bacot, tapi otaknya tajam, strateginya rapi, dan tanpa dia, kemerdekaan bisa ambiar? Namanya Muhammad Hatta, si jenius ekonomi, sang negosiator, wakil presiden pertama yang lebih milih walk out dari politik demi prinsip. Tapi tunggu bro, jangan kira dia kalem-kalem doang. Di balik kacamata dan senyumnya, dia punya mindset pengusaha yang solid. Lu bayangin, dia ngedraft strategi ekonomi Indonesia dari nol. Dan gimana ceritanya Hatta bisa ngebangun ekonomi RI tanpa jadi spotlight? Dan apa aja pelajaran bisnis dari co-founder negara yang benci kekuasaan? Gas bro, kita bongkar bareng. Jadi gini bro, jauh sebelum dia jadi co-founder negara, Hatta itu udah punya satu prinsip hidup yang saklek. Ilmu itu senjata, tapi prinsip itu pondasinya. Lo bayangin, anak muda dari Bukit Tinggi, berangkat ke Belanda, belajar ekonomi di kampus elit, dan dia malah sibuk bikin organisasi politik. Tapi bro, Hatta bukan tipe tukang demo doang. Dia tuh baca buku ekonomi kayak kita baca notifikasi WA. Lapar ilmu, tapi juga mikir, gimana caranya Indonesia merdeka, tapi juga makmur. Dia nggak cuma mau kita bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan. Bagi dia, merdeka itu bukan finish line, tapi starting line. Dan lo tau gak bro, waktu ditangkap Belanda gara-gara aktivitas politik, dia malah ngasih pidato pembelaan yang sekarang jadi buku. Judulnya Indonesia Freed alias Indonesia Merdeka. Dari situ lo udah bisa lihat, Hatta bukan sekedar politisi. Dia itu visioner, perencana, dan pemain jangka panjang. Nah bro, abis Indonesia merdeka, lo pikir enak? Salah. Justru di situ perang mental dimulai. Di satu sisi, ada Soekarno, si visioner besar yang pengen Indonesia jadi poros kekuatan dunia. Di sisi lain, ada Hatta yang mikir, bro, slow, kita bangun pondasi dulu. Gaya mereka beda banget bro. Soekarno, politik nomor 1. Hatta, ekonomi dulu bos, rakyat mau makan. Soekarno main panggung, Hatta main strategi, kayak dua co-founder startup. Satu ngejar branding, satunya jaga cash flow. Puncaknya, Hatta nggak tahan dengan gaya politik yang makin ngaco. Dia bilang, gue nggak mau jadi stempel kekuasaan. Dan dia mundur dari jabatan wakil presiden demi prinsip. Lo bayangin, ada orang bisa lepas jabatan puncak, padahal bisa aja dia ikut arus dan aman. Tapi Hatta nggak. Dia buktiin, nggak semua pemimpin haus kekuasaan. Kadang integritas lebih mahal.
daripada jabatan. Bro, lo pernah mikir gak gimana caranya bangun ekonomi negara tanpa modal, tanpa investor, dan utangnya lagi numpuk kayak cucian hari Senin? Hatta punya jawaban simpel, bangun dari bawah, dari rakyat, kecil tapi kuat. Dia nggak ngimpiin pabrik gede atau mall mewah dulu, dia fokus ke koperasi. Yap, bisnis kolektif yang dimiliki rakyat, dikelola rakyat buat rakyat. Buat Hatta, kemandirian ekonomi itu harga mati. Nggak mau Indonesia jadi pasar doang buat negara lain. Kayak startup yang nggak mau tergantung investor luar. Dia pengen kita bisa bootstrap, mulai kecil tapi milik sendiri. Tapi tunggu bro, bukan cuma soal ekonomi. Hatta juga jago diplomasi. Dia bukan tipe ngotot. Dia itu kayak negosiator ulung, halus tapi tembus. Contoh, konferensi meja bundar KMB. Hatta datang ke Belanda bukan buat ngemis, tapi buat deal. Dia bawa data, strategi, dan wibawa. Hasilnya, Belanda akhirnya ngakuin kedaulatan Indonesia. Intinya bro, Hatta ngerti satu hal penting. Kemandirian bukan berarti anti kerjasama, tapi lo harus kuat dulu dari dalam, baru nego keluar. Jadi bro, setelah Hatta cabut dari panggung politik, lu kira dia ngilang? Salah besar. Dia malah ngasih warisan mindset yang sampai sekarang masih jadi fondasi ekonomi kita. Koperasi, itu buah pikirannya. Prinsip berdikari, Hatta punya. Ekonomi kerakyatan, dia yang tanam. Bahkan banyak ekonom bilang, kalau aja strategi Hatta dipakai habis-habisan, Indonesia bisa mandiri jauh lebih cepat. Tapi bro, yang paling gokil adalah Hatta nggak pernah cari nama. Nggak bikin partai, nggak rebut jabatan, dia main di balik layar. Kayak co-founder startup yang kerja keras, tapi nggak nongol di billboard. Dia percaya, leadership itu bukan soal posisi, tapi soal kontribusi. Dan legacy bukan soal viral, tapi soal dampak jangka panjang. Dan Hatta, dia buktiin, lu bisa besar tanpa jadi sorotan. Bisa kuat tanpa teriak-teriak. Bisa bikin sejarah tanpa harus nyari tepuk tangan. Bro, setelah lo lihat gimana Hatta bangun ekonomi dari nol dengan prinsip baja dan strategi halus, gue cuma bisa bilang, ini bukan sekadar pejuang, ini founder kelas dunia. Tapi bro, daripada gue ngoceh terus, gue kasih kesempatan buat sang pakar bisnis sejati, buat spill pelajaran bisnis gila dari co-founder yang lebih milih pensiun daripada ngorbanin integritas. Please welcome Mbak Jihan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas 3 pelajaran bisnis dari kisah Bung Hatta yang mirip dengan strategi Gojek. Pelajaran pertama, prinsip lebih penting dari modal. Bung Hatta ngajarin kita satu hal penting. Bisnis besar dibangun dari prinsip, bukan dari investor. Gojek juga mulai bukan dari duit miliaran, tapi dari misi jelas, bantu rakyat mulai dari tukang ojek. Waktu orang lain bikin aplikasi buat kaum elit, Gojek milih bantu sektor informal. Hatta percaya, kalau lo pegang prinsip kuat, duit bakal nyusul. Dan Gojek buktiin itu, dari nol jadi unicorn. Pelajaran kedua, negosiasi cerdas bukan ngotot. Hatta tuh jagonya negosiasi. Kalem, gak banyak gaya, tapi hasilnya real. Gojek juga gitu gengs. Dia bisa deal sama investor global, tapi tetap jaga nilai lokal dan posisi mitra. Lo bayangin, bisa bikin ekosistem yang disetujui pemerintah, disukai rakyat, dan dilirik investor. Itu bukan karena galak, tapi karena mainnya taktis, kayak Hatta di KMB. Pelajaran ketiga, bangun komunitas bukan cuma konsumen. Buat Hatta, rakyat bukan objek, tapi subjek ekonomi. Makanya dia dorong koperasi dan ekonomi kerakyatan.
Gojek ngikutin gaya itu. Mereka nggak cuma rekrut driver, mereka bangun mitra, bangun komunitas, bangun ekosistem. Dari ojek, kuliner, UMKM, sampai logistik, semua tumbuh bareng. Karena Gojek ngerti, bisnis yang kuat itu yang punya tribe, bukan sekadar traffic. Jadi gengs, pelajaran dari Bung Hatta dan contohnya dari Gojek. Pegang prinsip, bukan ngejar modal. Negosiasi pakai otak, bukan emosi. Bangun komunitas, bukan sekadar konsumen. Lo nggak perlu jadi Bung Karno yang orator, tapi lo bisa jadi Bung Hatta yang strateginya ngakar dan ngefek panjang. Ujang, presentasinya udah selesai. Saya pamit ya, masih ada meeting sama klien soalnya. Yah, Mbak Jihan udah pamit. Katanya mau lanjut meeting internal koperasi digital sambil ngopi susu kurma. Bye-bye, sampai ketemu di episode sejarah bisnis berikutnya. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang, pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda. Bye-bye. Assalamualaikum.